Assalamualaikum Ibu Mega. Waalaikumsalam warahmatullahi Ibu Risma. Apa kabarnya hari ini Bu? Alhamdulillah baik Bu, sehat. Alhamdulillah. Mohon maaf ini Bu Mega mengganggu waktu tak sebentar. Alhamdulillah tidak Bu, kebetulan saya baru selesai mengajar. Alhamdulillah Bu ya. Jadi begini Bu ya, pada kesempatan yang berbahagia ini saya ingin mengajak Ibu Mega berbincang sederhana mengenai apa yang pernah kita lakukan di kegiatan praobservasi dan kegiatan observasi. Jadi sifatnya berbincang sederhana saja Bu ya, jadi tidak usah merasa tegang begitu. Kira-kira nih Bu ya, apa sih yang ingin Ibu Mega dapatkan dari perbincangan kita kali ini? Berdasarkan informasi dan penyampaian Ibu kemarin yang mengadakan supervisi di kelas saya harap melalui perbincangan ini saya bisa memperbaiki proses pembelajaran saya di kelas Ibu. Kemudian saya harap saya bisa berkelanjutan melakukan dan melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi di kelas Ibu. Oke baik Bu. Jadi kalau mendengar dari Ibu Mega bahwasanya Ibu Mega ingin sharing mengenai proses pembelajaran yang telah Ibu lakukan. Nah sebelum kita sharing, saya mau tahu dulu nih perasaan Ibu Mega nih setelah diobservasi kemarin. Ya, kalau perasaan sih Bu, alhamdulillah saya lega tentunya dan saya senang sudah bisa mengaplikasikan RPP berdiferensiasi yang sudah saya buat. Saya juga senang Bu sudah bisa menyiapkan berbagai macam media pembelajaran di kelas Ibu. Oke. Saya juga memperhatikan begitu Bu ya, anak-anak kemarin sudah antusias di pembelajarannya Ibu Mega. Nah, terkait dengan perbaikan-perbaikan yang pernah Ibu Mega lontarkan, apakah kemarin itu sudah tercapai atau belum Ibu Mega? Kalau menurut saya sudah cukup tercapai Bu ya, tapi saya merasa masih banyak kekurangan-kekurangan yang harus saya lengkapi selanjutnya Bu, untuk lebih memperbaiki pembelajaran saya di kelas Bu. Oke, jadi kalau tahap-tahapnya sudah dilakukan ya pembelajaran berdiferensiasi itu khususnya di diferensiasi konten Bu ya kalau nggak salah. Bagaimana dengan tujuan pembelajarannya? Kalau menurut saya Bu, tujuan pembelajaran yang saya rancang kemarin dan sudah saya sampaikan pada saat pra-observasi kemarin, saya rasa sudah tercapai Bu, di mana anak-anak sudah bisa mengidentifikasi dari hukum dasar dari kepolisian, kemudian juga anak-anak sudah melakukan percobaan. Di samping itu anak-anak juga sudah bisa mengidentifikasi dari hukum-hukum dari PROS Bu. Alhamdulillah, jadi secara keseluruhan Ibu rasa sudah tercapai ya. Saya rasa begitu. Oke, nah baik Bu, dari observasi yang dilakukan kemarin, kira-kira menurut Ibu Mega hal-hal yang baik yang sudah dipertahankan dan yang masih perlu mengalami peningkatan itu yang di bagian mana itu? Kalau saya lihat Bu, yang perlu pertahankan itu adanya pembagian kelompok masing-masing peserta didik yang sesuai dengan gaya belajarnya, perlu saya tingkatkan. Kemudian ke depannya mungkin saya akan menyediakan lebih banyak lagi media pembelajaran yang bisa mengcover gaya belajar peserta didik. Jadi yang masih perlu ditingkatkan itu bagaimana mengklasifikasikan anak-anak berdasarkan minat dan gaya belajarnya ya. Kalau menurut Ibu yang perlu dipertahankan atau menurut Ibu sudah baik pada bagian mana Bu? Kalau bagian yang sudah baik Bu, alhamdulillah peserta didik sudah antusias di kelas dengan adanya pembagian kelompok yang tadi. Kemudian adanya berbagai konten media pembelajaran yang seperti video, mungkin saya perlu pertahankan itu karena peserta didik jauh lebih aktif ketika saya menggunakan video Bu. Oke, jadi Ibu Mega merasa bahwa menggunakan media yang bervariasi itu bisa merangsang kreativitas peserta didik. Iya Bu, saya rasa ya. seperti itu. Nah, mengenai kekurangan yang Ibu Mega ungkapkan, bagaimana kira-kira langkah Ibu Mega untuk mengatasi hal itu?
Apa kira-kira pengembangan diri yang Ibu Mega lakukan untuk ke depannya? Tentunya yang pertama Bu, yang saya rancang ke depan, saya akan menyediakan media pembelajaran lagi yang lebih baik. Kemudian saya mungkin akan mengikuti berbagai pelatihan pembelajaran dan tentunya share ilmu dengan Ibu. Selanjutnya saya akan melakukan destinasi, kemudian kolaborasi dengan teman-teman sejawat. Oke. Saya rasa yang paling penting itu tadi kolaborasi ya. Karena apapun yang Ibu Mega nantinya harapkan tanpa adanya kolaborasi itu tidak target mengenai kapan Ibu mau melakukan pengembangan diri Ibu ini terkait dengan bagaimana memfasilitasi peserta didik berdasarkan gaya belajarnya. Kalau target saya laksanakan, saya targetkan ini semester depan Bu ya, mengingat sebentar lagi ini sudah ujian semester anak-anak, mengingat sebentar lagi akan masuk tahun pembelajaran baru, jadi saya akan usahakan untuk menerapkan pembelajaran yang saya dapatkan dari hasil sharing dari Ibu. Saya berusaha insya Allah memperpanjang pada tahun pembelajaran yang akan datang, saya akan menerapkan pembelajaran diferensiasi di kelas yang saya ajar. Alhamdulillah Bu ya, jadi Bu Mega sudah punya target insya Allah semester depan. Kalau boleh tahu nih Bu ya, yang menginspirasi Ibu ini kira-kira siapa yang khususnya yang ada di sekolah kita ini? Kalau dibilang menginspirasi tentunya Bapak dan Ibu guru yang menjalani guru penggerak Ibu. Ada Pak Amirul di kelas, di sekolah, ada juga Ibu yang senantiasa selalu sharing ilmu dari modul-modul PGP yang Ibu dapatkan. Oke. Jadi intinya seluruh stakeholder yang ada di sekolah itu memberikan semangat dan inspirasi bagi Ibu Mega bagaimana untuk terus mengembangkan proses pembelajaran kita. Oke Bu ya. Baik Bu, saya rasa untuk perbincangan hari ini kita cukup. Saya berharap Ibu Mega kedepannya terus melakukan pengembangan diri, terus membuat program yang berdampak pada murid. Terima kasih atas kesempatannya Bu. Ya sama-sama Bu. Terima kasih banyak Bu. Oke.